Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada pertemuan keempat kali ini, saya akan membahas mengenai keseimbangan perekonomian nasional dengan tiga sektor. Yang mana eh, ketika kemarin kita sudah mempelajari perekonomian dua sektor yang melibatkan perusahaan dan rumah tangga konsumen. Pada kali ini kita akan membahas tiga sektor keseimbangan pendapatan nasional, yang mana ada tambahan satu sektor lagi, yaitu pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Langsung saja kita bahas. Yang pertama yaitu latar belakang. Apa yang melatar belakangi perekonomian tiga sektor ini? Yaitu pada tahun 1930 yang terjadi depresi besar atau The Great Depression yang di Amerika, yang disebabkan oleh ketidakmampuan sistem persaingan sempurna sehingga melibatkan campur tangan pemerintah untuk mengatur kegiatan perekonomian agar sistem pasar bebas dapat berjalan secara efisien. Selanjutnya, kelemahan dari sistem persaingan sempurna sendiri, yaitu keadaan yang diasumsikan jauh dari kenyataan. Yang berikutnya, yang kedua, yaitu adanya perbedaan yang mencolok antara keuntungan yang diperoleh masyarakat dengan yang diperoleh perusahaan. Jadi keuntungan yang diperoleh masyarakat itu lebih sedikit daripada keuntungan yang diperoleh perusahaan. Lalu distribusi yang mana itu menyangkut pada poin ketiga, yaitu distribusi pendapatan tidak merata, karena tidak samanya diperoleh keuntungan antara masyarakat dan perusahaan. Keuntungan diperoleh lebih besar oleh perusahaan daripada masyarakat. Lalu hal tersebut menyebabkan tingkat penggunaan tenaga kerja yang tidak penuh atau tidak optimal, sehingga terjadilah pengangguran besar-besaran pada The Great Depression itu tadi. Saya lanjutkan. Kita akan membahas mengenai aliran pendapatan dan pengeluaran perekonomian tiga sektor, yang mana terdapat peran dari pemerintah, sektor pemerintah dalam kegiatan perekonomian ini. Seperti kemarin kita sudah memahami mengenai perekonomian dua sektor, yang mana ada rumah tangga di dalam kegiatan perekonomian tersebut. Rumah tangga mengkonsumsi barang-barang dari perusahaan, barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Lalu perusahaan yang merupakan perusahaan ini membutuhkan faktor produksi, yang mana faktor produksi tersebut diperoleh dari rumah tangga. Lalu perusahaan yang menggunakan faktor produksi tersebut membayar gaji, upah, sewa, bunga atau laba kepada rumah tangga. Atau output dari perusahaan ini diberikan kepada faktor produksi untuk masuk sebagai input dari rumah tangga. Lalu penggunaan input dari rumah tangga sendiri dikembalikan lagi untuk mengkonsumsi barang atau jasa yang disediakan perusahaan, serta sisanya, apabila ada sisa, rumah tangga menabung kepada lembaga keuangan. Nah, lembaga keuangan ini yang menyimpan tabungan dari rumah tangga konsumen, menggunakan atau mengelola keuangan tersebut sebagai pinjaman kepada investor atau penanam modal, yang digunakan untuk apa? Untuk kegiatan investasi agar perusahaan atau rumah tangga produksi tersebut semakin berkembang. Nah, penggunaan investasi itu untuk apa? Untuk membuat semakin banyak faktor produksi atau mengembangkan perusahaannya dengan menambah faktor-faktor produksi yang diperoleh dari rumah tangga. Lalu, di mana peran pemerintah? Peran pemerintah yaitu memungut pajak dari perseorangan dari rumah tangga dan memungut pajak perusahaan dari perusahaan. Lalu apakah hanya memungut pajak? Tentu tidak.
pada rumah tangga, faktor produksi juga digunakan oleh pemerintah untuk mengelola pemerintahan dan memberikan pelayanan publik yang diberikan kepada rumah tangga konsumen sebagai imbal balik atau jasa yang diberikan oleh rumah tangga ketika membayar pajak. Selanjutnya, faktor produksi yang digunakan dari rumah tangga tadi untuk bekerja di pemerintahan seperti pegawai atau dan sebagainya, itu juga memperoleh input yang diberikan oleh pemerintah berupa gaji atau upah yang diperoleh dari pajak perseorangan ini tadi. Lalu perannya apa untuk perusahaan? Tadi kan sudah dijelaskan peran perusahaan dalam pemerintah. Perusahaan memberikan inputnya kepada pemerintah atau memberikan outputnya kepada pemerintah berupa pajak perusahaan. Lalu apa imbal baliknya? Imbal baliknya pemerintah juga membeli barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Sebagai apa? Untuk apa? Untuk memenuhi pelayanan publik kepada rumah tangga perusahaan, rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Kurang lebih seperti itu. Mungkin nanti ada yang bisa menambahkan mengenai penjelasan aliran pendapatan, silahkan ditambahkan di forum diskusi. Saya lanjutkan. Adanya campur tangan pemerintah menimbulkan dua perubahan penting. Yang pertama, pungutan pajak yang dilakukan pemerintah mengurangi pengeluaran agregat atau agregat expenditure. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan dan ini menaikkan pembelanjaan agregat. Namun karena belum ada perdagangan dengan luar negeri, maka perekonomian tiga sektor dinamakan perekonomian tertutup karena tidak melibatkan perdagangan dengan perdagangan luar negeri atau kegiatan ekspor atau impor. Kemudian terdapat 3 aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Yang pertama, pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Tadi sudah sempat kita singgung, yaitu input dari pemerintah ini berupa pajak yang ditarik oleh pemerintah kepada rumah tangga dan perusahaan yang menjadi pendapatan pemerintah. Lalu untuk apa pajak tersebut? Pajak tersebut digunakan untuk pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan, yaitu untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Jadi pemerintah juga melakukan pembelanjaan dari pemasukan yang dipungut dari rumah tangga dan perusahaan tadi. Pemerintah membelanjakan pendapatan pemerintah tersebut untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Lalu aliran pendapatan dari sektor pemerintahan ke rumah tangga digunakan untuk pembayaran atas penggunaan faktor produksi rumah tangga oleh pemerintah. Jadi misalkan tadi sudah sempat kita singgung ketika pemerintah merekrut karyawan atau merekrut pegawai yang bekerja di pemerintahan, maka ada imbal balik di situ, yaitu karyawan atau pegawai tersebut mendapatkan gaji yang diperoleh dari pemerintah. Seperti itu. Selanjutnya, input atau pendapatan yang diterima oleh rumah tangga digunakan untuk apa? Digunakan untuk 3 hal. Yang pertama, membiayai konsumsi, yang kedua ditabung, dan yang ketiga digunakan untuk membayar pajak. Lalu dalam keseimbangan yang berlaku, persamaan Y atau pendapatan nasional sama dengan konsumsi ditambah investasi ditambah dengan pengeluaran pemerintah. Sedangkan di tiap tingkat pendapatan nasional yang berlaku, pendapatan nasional merupakan konsumsi ditambah dengan tabungan, ditambah dengan pajak. Berikut adalah syarat keseimbangan. Syarat keseimbangan yaitu penawaran agregat sama dengan permintaan agregat. Dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan luar negeri, penawaran agregat sama dengan pendapatan nasional atau AS sama dengan Y ini. Sehingga dalam keseimbangan pendapatan nasional yang berlaku bersamaan yaitu konsumsi ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah sama dengan konsumsi ditambah tabungan ditambah dengan pajak. Apabila C pada setiap ruas dikurangkan maka berlaku, jadi C ini dikurangi, dihilangkan, maka berlaku investasi ditambah dengan
pengeluaran pemerintah sama dengan tabungan ditambah dengan pajak. IG atau investasi plus pengeluaran pemerintah adalah suntikan, dan supply saving ditambah dengan tax adalah bocoran. Selanjutnya kita mengenal mengenai pajak. Pajak ada terdiri dari dua jenis, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung yaitu jenis pungutan yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Contohnya wajib pajak yang mengisi SPT atau surat semacam itulah. SPT pajak yang diisi setiap tahun. Lalu apa yang dimaksud dengan pajak tidak langsung? Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Contohnya apa? Contohnya ketika kita membeli makanan di restoran, itu kan selalu dipungut pajak. Nah, pajak itu sebenarnya tidak dipungut dari kegiatan restoran tersebut. Namun siapa yang membayar pajak tersebut? Yang membayar pajak tersebut adalah orang yang berkunjung ke restoran tersebut dan membeli makanan dari restoran tersebut. Kemudian ada lagi contohnya pajak tak langsung, itu misalkan pembelian dari luar negeri, itu juga merupakan contoh pajak yang tidak langsung. Saya lanjutkan mengenai bentuk-bentuk pajak pendapatan. Yang pertama pajak regresif atau persentase pajak turun ketika pendapatan seseorang naik. Lalu yang kedua ada pajak proporsional, yaitu persentase pajak tetap untuk berapapun tingkat pendapatan. Dan yang ketiga adalah pajak progresif, persentase pajak naik ketika pendapatan naik. Mungkin saya bisa memberikan tugas kepada kalian semua, carilah contoh dari masing-masing bentuk-bentuk pajak pendapatan. Itu nanti bisa dijadikan dijawab soalnya. Lalu ada penjelasan mengenai efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Pajak akan menurunkan pendapatan disposable sejumlah pajak, sehingga pajak pendapatan disposable sama dengan pendapatan nasional dikurangi dengan pajak. Karena pendapatan disposable turun, konsumsi dan tabungan juga turun. Ini ada contoh soal, misalnya C sama dengan 90 plus 0,75 Y. Karena pemerintah tidak memungut pajak, maka Y sama dengan YD. Keadaan setelah pemungutan pajak, maka YD atau pendapatan disposable-nya sama dengan pendapatan nasional dikurangi dengan tax. Ini ya. Setiap pemungutan pajak akan menimbulkan perubahan terhadap pendapatan disposable. Pajak sebesar T akan menyebabkan pendapatan disposable turun sebanyak T, sebanyak pajak yang dipungut. Maka perubahan dari delta YD atau perubahan dari pendapatan disposable sama dengan pengurangan pajak. Perlu dicermati. Kita lanjutkan, yaitu jumlah konsumsi dan tabungan yang berkurang adalah sama dengan pengurangan pendapatan disposable. Maka di samping tergantung pada perubahan pendapatan disposable, pengurangan konsumsi ditentukan oleh MPC dan MPS. Mungkin sedikit kita singgung kemarin MPC itu apa, MPS itu apa. MPC itu adalah marginal propensity to consume atau kecenderungan untuk mengkonsumsi suatu barang. Sedangkan MPS adalah marginal propensity to saving. Mungkin minggu kemarin sudah saya jelaskan, bisa dilihat lagi apabila yang ketinggalan atau yang lupa. Baik, kita lanjutkan. Perubahan konsumsi sama dengan MPC dikali dengan perubahan dari pendapatan disposable, atau perubahan konsumsi sama dengan MPC dikali dengan berapa besar pengurangan pajak tersebut. Lalu perubahan tabungan atau perubahan tabungan atau simpanan sama dengan marginal propensity to saving dikali dengan perubahan dari pendapatan nasional, atau perubahan tabungan atau perubahan simpanan sama dengan marginal propensity to saving dikali dengan pengurangan pajak tersebut. Dalam contoh di atas, pajak adalah sebesar 40 triliun maksud saya. Pajaknya sama dengan 40, MPC-nya sama dengan 0,75 dan MPS-nya sama dengan 0,25. Jika kita ingat yang berapa jumlah MPC plus MPS kemarin, jumlahnya adalah selalu 1. Lalu dengan C sama dengan 90 plus 0,75 Y dan S atau saving sama dengan
saving maksud saya minus 90 ditambah 0,25Y, maka pengurangan konsumsi dan tabungan rumah tangga yang terjadi kita lihat dalam tabel. Kita bahas dalam tabel pada bagian pertama, tidak ada pungutan pajak. Jadi ketika pendapatan nasionalnya 0, pajaknya 0, maka pendapatan disposable-nya juga 0. Karena pendapatan disposable yang tidak dipungut pajak nilainya sama dengan pendapatan nasional. Ya. Lalu kita lihat konsumsi sesuai dengan rumus yang di awal adalah sebesar 90T. Lalu savingnya untuk mencukupi kebutuhan konsumsi, savingnya sebesar 90 karena tidak ada pendapatan nasional yang masuk. Begitu ya. Bagaimana dengan kolom di bawahnya? Kolom di bawahnya juga sama. Pendapatan nasionalnya sebesar 240, tidak ada pungutan pajak. Jadi pendapatan disposable-nya juga sama nilainya dengan pendapatan nasional. Namun konsumsinya meningkat. Karena apa? Karena kita lihat rumus dari konsumsi tadi. Rumus dari konsumsi tadi adalah 90 ditambah 0,75 dari pendapatan nasional atau Y. Dan rumus tabungannya atau savingnya sama dengan minus 90 ditambah dengan 0,25 dari pendapatan nasional. Kita cek lagi. Mungkin bisa dihitung sambil dihitung ya. Jadi rumus nilai C di sini ditentukan dari mana? Dari jumlah hitung-hitungan rumus tadi. Rumus tadi yang ditetapkan adalah sama dengan C sama dengan 90 ditambah dengan 0,75 dari pendapatan nasional. Jika 0,75-nya dari 240 ini ditambah dengan 90, maka hasilnya 270. Sama halnya dengan saving ini. Saving ini sama dengan minus 90 dikali 0,25% dari pendapatan nasional. Jadi muncullah angka 30. Namun kita juga bisa melihat konsumsi ini bisa kita cek jika jumlah konsumsinya sekian, rumus jumlah pendapatan disposable-nya sekian, maka sisanya adalah 30. 270 dikurangi dengan 240 masih kurang 30. 30 diambilkan dari mana? Dari tabungan. Makanya nilainya minus. Lalu kita lanjutkan di bawahnya. Pendapatan nasional sebesar 480. Tidak ada pajak dan pendapatan disposable-nya sama nilainya dengan pendapatan nasional. Maka 480. Lalu konsumsinya juga meningkat berdasarkan rumus tadi atau berdasarkan penyataan konsumsi tadi sebesar itu. Namun sudah tidak negatif lagi. Karena apa? Karena konsumsinya bisa dibayarkan dengan pendapatan disposable dan ada sisa pendapatan disposable yang digunakan untuk tabungan. Sampai sini jelas ya. Sama juga di bawahnya, nanti kalau saya jelaskan satu persatu konsepnya sama, waktu saya habis. Saya lanjutkan ke bagian yang kedua, yaitu bagaimana jika pajak yang dipungut adalah sebesar 40 triliun. Maka jika pendapatan nasional 0 dan pajak yang harus dibayarkan sama dengan 40, maka pendapatan disposable-nya minus 40. Lalu konsumsi yang ada, konsumsinya sebesar 60 triliun. Lalu savingnya dari mana? Savingnya sama seperti tadi. Jika kita lihat pendapatan disposable-nya minus 60 ditambahkan konsumsi ini 60, kita kurangkan juga konsumsi 60, maka savingnya atau tabungannya adalah sebesar minus 40 dikurangi dengan minus 60, jadi minus 100. Begitu juga seterusnya. Jika pendapatan nasionalnya 240, pajak yang dipungut sebesar 40, maka pendapatan disposable-nya Y dikurangi T. Kita ingat tadi pendapatan disposable-nya adalah pengurangan dari Y dikurangi T, atau pendapatan nasional dikurangi pajak. Maka muncullah nilai pendapatan disposable. Sedangkan konsumsinya sebesar 240. Maka untuk mencukupi kebutuhan dari konsumsi tersebut,
eh, ditambahkan atau dimasukkan pendapatan disposable-nya untuk membayar kebutuhan konsumsi sebesar 200, namun masih kurangnya kita ambilkan dari saving atau tabungan. Namun semua ini juga bisa dihitung dengan rumus atau dengan pernyataan dari sebelumnya. Kita lanjutkan ke bagian, kalau ini kita ingat efek pajak tetap. Pajak tetap itu maksudnya apa? Maksudnya jumlah yang dikenakan oleh pajak ini, jumlah pajak yang dikenakan dari seberapapun jumlah nilai pendapatan nasionalnya, maka pajak yang dipungut tetap sama, sebesar 40 triliun. Lain halnya dengan pajak proporsional. Jika kita lihat di soal, pada bagian 0, bagian 1 yang tidak ada pungutan pajak sepertinya sama dengan kondisi yang sebelumnya. Tidak ada pungutan pajak, jadi pajaknya 0, nilai Y-nya sama dengan YD, dan konsumsinya sesuai dengan rumus. Namun lain halnya dengan bagian yang kedua, ketika pajak dipungut dari 20% jumlah pendapatan nasional. Y ini maksud saya pendapatan nasional. Mungkin masih ada yang bingung dengan T 20% dari Y itu apa. Jadi T ini tax atau pajak, dipungut 20%, pajak itu 20% dari pendapatan nasional. Maka jika pendapatan nasionalnya 0, pajaknya juga 0, dan pendapatan nasional juga 0. Namun konsumsi tetap ada sesuai rumus sekian, dan savingnya untuk mencukupi kebutuhan konsumsi mengambil dari tabungan sebesar minus 90. Berikutnya, di kolom bawahnya, pendapatan nasionalnya sebesar 240 triliun. Berapa pajak yang dipungut? 20% dari 240 sama dengan 48. Jadi pajak yang dipungut 20% dari total pendapatan nasional. Sehingga apa? Sehingga nilai dari YD yang merupakan pendapatan nasional dikurangi dengan pajak adalah sebesar sekian. Kemudian konsumsinya berapa? Konsumsinya sekian. Dari mana? Dari pernyataan sesuai di sebelumnya, di soal. Yaitu 90, konsumsi sama dengan 90 dikali dengan 0,25%. Saya ditambah 90 ditambah dengan 0,75 dari pendapatan nasional. Muncul angka sebesar sekian. Lalu sama dengan savingnya juga sama, sekian, masih minus. Karena apa? Karena jumlah pendapatan disposable-nya dengan konsumsinya lebih besar konsumsinya. Maka savingnya sekian. Ini juga bisa dicari dengan menggunakan pernyataan minus 90 dikali dengan 0,25 dari pendapatan nasional. Maka nilai yang muncul adalah sebesar 42. Lalu jika pendapatan nasional 480, maka pajak yang dikenakan adalah 96 triliun. Karena apa? Karena 96 triliun merupakan 20% dari total pendapatan nasional. Jadi pajak yang dipungut sekian, cukup besar. Ini nilai dari pajak ini mengikuti dari berapa besar nilai dari pendapatan nasionalnya. Semakin besar pendapatan nasional, pada efek pajak proporsional, semakin besar pula pajak yang dikenakan. Dan pendapatan disposable-nya semakin besar pengurangnya, karena dikurangi dengan pajak. Sama halnya dengan konsumsi. Sekian. Kita lanjutkan saja. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, apapun sistem pajak tetap atau pajak proporsional, pungutan pajak akan mengakibatkan konsumsi dan tabungan rumah tangga berkurang sebanyak dengan yang ditentukan oleh persamaan berikut. Perubahan konsumsi sama dengan marginal propensity to consume dikali dengan pajak. Sedangkan perubahan dari tabungan atau simpanan sama dengan marginal propensity to saving dikali dengan tax atau pajak. Berikutnya, kecondongan mengkonsumsi marginal. Jadi
Jika kita ingat kemarin MPC, mungkin sedikit saya jelaskan. Apa itu MPC? MPC adalah kecenderungan mengkonsumsi secara marginal. Dari mana nilainya? Kita mencari nilai tersebut dari perubahan konsumsi dibagi dengan perubahan pendapatan disposable. Lalu ini ada baru lagi, marginal propensity to consume dengan dasar pendapatan nasional atau MPCY. Dari mana? Dari perubahan konsumsi dibagi dengan perubahan pendapatan nasional. Jadi YD ini pendapatan disposable, kalau sedangkan delta Y ini perubahan pendapatan nasional. Berikutnya, karena pajak proporsional adalah teks dari perubahan pendapatan nasional, maka perubahan pendapatan disposable sama dengan perubahan pendapatan nasional dikurangi dengan pajak. Perubahan pendapatan nasional sama dengan buka kurung 1 dikurangi T dikalikan dengan perubahan pendapatan nasional. Ini rumus aljabarnya, kurang lebih seperti itu, rumus matematikanya. Oleh karena MPC itu sama dengan B, maka perubahan dari konsumsi dibagi dengan perubahan dari pendapatan nasional sama dengan perubahan dari MPC berdasarkan pendapatan nasional sama dengan 1 dikurangi pajak yang dipungut dikalikan dengan B. Kita lanjutkan. Berikutnya kita akan membahas mengenai kecenderungan menabung marginal. Mungkin tadi sebelumnya kita membahas mengenai kecenderungan mengkonsumsi secara marginal, kita sekarang membahas mengenai kecenderungan mengkonsumsi secara kecenderungan menabung secara marginal. Apa rumus MPS? Kemarin juga sempat kita singgung sedikit mengenai apa itu marginal propensity to saving. Rumusnya adalah perubahan dari simpanan atau tabungan dibagi dengan perubahan dari pendapatan disposable. Lalu apa itu MPSY atau marginal propensity to saving dari pendapatan nasional? Yaitu perubahan dari tabungan atau simpanan dibagi dengan perubahan pendapatan nasional. Dalam perekonomian tiga sektor dengan sistem pajak proporsional, MPS adalah lebih besar dari MPSY. Dalam sistem pajak proporsional, nilai MPSY adalah MPSY atau marginal propensity to saving dengan dasar pendapatan nasional sama dengan buka kurung 1 min B. Kita ingat B tadi apa? B adalah rumus dari MPC. Ya, ini MPC sama dengan B. Rumus dari MPSY sama dengan 1 min B buka kurung 1 min B tutup kurung dikali dengan buka kurung 1 min tax atau pajak. Sekarang kita membahas mengenai efek pajak sebagai analisis aljabar dan grafik. Dalam contoh angka yang dibuat dalam tabel 5.1 dan 5.2, dimisalkan fungsi konsumsi adalah 90 ditambah dengan 0,75 Y. Misalnya, pajak adalah sebesar 40 triliun. Dan dalam tabel 5.2 dimisalkan bahwa pajak sama dengan 20% dari pendapatan nasional atau Y. Efek pajak tetap, itu rumus turunannya. C1 sama dengan minus BT ditambah A plus BY. Sedangkan konsumsi 1 atau rumus turunan dari konsumsi adalah minus 1 min BT min A plus 1 min BY. Selanjutnya, pendekatan grafik gambar halaman 166 sampai 167. Mungkin di ringkasan yang sudah saya buat ada gambar tersebut. Cari saja efek pajak tetap, pendekatan grafik efek pajak tetap. Tidak ada halamannya, tapi sepertinya nanti semua akan jelas. Efek pajak tetap sebelum pajak fungsi konsumsi adalah C sama dengan A plus BY atau konstanta ditambah B atau MPC dikali dengan pendapatan nasional. Pajak tetap mengurangi konsumsi sebanyak minus delta C atau perubahan dari C sama dengan perubahan dari MPC dikalikan dengan pajak. Yang menyebabkan yaitu
fungsi konsumsi bergeser dari C1 sama dengan minus BT atau minus MPC dikalikan dengan pajak ditambah dengan konstanta ditambah dengan MPC dikali dengan pendapatan nasional, yaitu pengurangan sebanyak minus B. Kita ingat B tadi, MPC dikalikan dengan jumlah pajak, maka sama dengan M minus MPC dikalikan dengan pajak. Kita lihat gambarnya 5.2 I halaman 166. Bagi yang punya bukunya Sadharma Sugiono mungkin bisa mencermati di sana. Lalu fungsi tabungan menjadi S1 sama dengan minus 1 min BT minus A plus 1 min BY. Apa ini? Tadi sudah sempat kita sebutkan di awal. Minus 1 min B. B tadi kita ingat bahwa B adalah MPC. Jadi minus 1 minus MPC dikalikan dengan pajak dikurangi konstanta ditambahkan dengan 1 minus B atau minus MPC dikalikan dengan pajak, dikalikan dengan pendapatan nasional. Selanjutnya, efek pajak pengaruh pajak proporsional. Pada pajak proporsional, sebanyak pajak dari pendapatan nasional menurunkan konsumsi sebanyak perubahan konsumsi sama dengan minus B atau minus MPC dikalikan dengan pajak dari pendapatan nasional. Apabila fungsi konsumsi asal adalah konsumsi sama dengan A plus B, maka fungsi konsumsi baru atau C1 adalah C1 sama dengan konstanta A ditambah dengan BY atau MPC dikalikan dengan Y dikurangi dengan MPC dikali pajak dikali dengan pendapatan nasional. Jika diturunkan lagi atau disederhanakan lagi, maka C1 sama dengan A plus B buka kurung 1 min T tutup kurung dikalikan dengan Y. Misalkan fungsi tabungan asal adalah S minus A plus 1 min B dikalikan Y dengan pajak adalah TY. Pajak akan menurunkan fungsi tabungan sebesar perubahan dari tabungan sama dengan minus 1 dikurangi B dikalikan dengan TY. Maka fungsi tabungan yang baru adalah minus 1 minus A konstanta ditambahkan dengan 1 min B atau MPC dikalikan dengan 1 min T atau pajak dikalikan dengan Y. Sedangkan pendekatan grafik pada pajak proporsional C sama dengan A plus BY, ini turunannya, atau menjadi C1 sama dengan A plus BY min BTY. Turunannya, B kita ingat tadi, B adalah MPC. C1 sama dengan A plus BY minus MPC dikali dengan T. Fungsi tabungan, S yang awalnya S sama dengan minus A, atau minus konstanta ditambah dengan 1 min BY, menjadi simpanan 1 atau tabungan 1 sama dengan minus A plus minus A plus 1 min B dikalikan dengan 1 min T dikalikan dengan Y. Berikutnya sedikit penjelasan mengenai pengeluaran pemerintah. Sebelum kita mengaplikasikan rumus efek pajak tadi ke dalam grafik. Pengeluaran pemerintah terdiri dari 3 jenis, yaitu penentu pengeluaran pemerintah. Yang pertama, proyeksi jumlah pajak yang akan diterima. Berapa besar proyeksi pajak yang akan diterima, diperoleh dari mana? Diperoleh dari kita menjumlahkan berapa banyak rumah tangga konsumsi dan perusahaan yang beroperasi. Kita tentukan berapa banyak pungutan pajak yang akan dipungut dari kedua sektor tersebut. Lalu kita hitung berapa banyak pajak yang akan kita terima nantinya. Kurang lebih seperti itu. Lalu yang kedua yaitu tujuan-tujuan ekonomi yang hendak dicapai oleh negara tersebut. Apa tujuan ekonominya? Meningkatkan pendidikan, memperbaiki kualitas kesehatan, atau memperbaiki kondisi
eh, iklim berusaha dan lain-lain. Bisa dibaca sendiri di ringkasan yang sudah saya berikan untuk lebih jelasnya. Yang ketiga, pertimbangan politik dan keamanan. Nah, ini sangat berpengaruh karena apa? Karena kondisi negara yang aman akan meningkatkan iklim perekonomian suatu negara tersebut. Apabila negara itu tidak aman, maka pemerintah menganggarkan dana lebih besar untuk kegiatan operasi militer. Dan itu dana tersebut tidak kecil. Karena apa? Karena menggerakkan tentara atau pengamanan suatu daerah dari konflik itu memerlukan biaya yang cukup besar. Dan itu juga mempengaruhi kondisi perekonomian di suatu negara. Kurang lebih seperti itu. Bisa dibaca sendiri. Kita kembali lagi ke keseimbangan dalam perekonomian di kas sektor. Ketika tadi kita membahas efek dari pajak, sekarang kita membahas tentang keseimbangan. Bagaimana kondisi seimbang dalam perekonomian di kas sektor. Yang pertama, jika pajak tetap dan keseimbangan pendapatan diketahui adalah sebesar C sama dengan 60 plus 0,75 Y, saving atau tabungannya sebesar minus 100 ditambah dengan 0,25 Y, pajak yang dipungut adalah sebesar 40, investasinya sebesar 120, dan pengeluaran dari pemerintah sebesar 60. Untuk apa pengeluaran pemerintah? Untuk 3 hal tadi. Kemudian keseimbangan secara aljabar, C sama dengan, mungkin di awal tadi kita mesti ingat bahwa pengeluaran agregat itu nilainya sama dengan pengeluaran agregat sama dengan pendapatan agregat. Kayaknya seperti itu. Pengeluaran agregat atau AD, agregat supply sama dengan agregat demand. Kita ingat rumus itu ya. Rumus itu apa? Rumus itu akhirnya sama memunculkan bahwa nilai dari pendapatan nasional sama dengan nilai pendapatan nasional sama dengan nilai keseimbangan nilai agregat supply sama dengan pendapatan nasional. Jadi rumusnya konsumsi sekian dengan demikian pendapatan nasional pada keseimbangan adalah Y sama dengan C plus I plus D. Pendapatan nasional sama dengan konsumsi ditambah investasi ditambah dengan government atau pengeluaran pemerintah. Nilainya kita masukkan sekian, kemudian 0,25 Y sama dengan 240. Kemudian berapa besar pendapatan nasional? Pendapatan nasional sebesar 960. Kita akan bahas pada slide selanjutnya. Nah, apabila nilai dari 240 ini, 240 tadi apa? 240 adalah seperempat atau seperempat dari pendapatan nasional. Ya. Dan penjumlahan antara konsumsi ditambah dengan konsumsi, nilai angka jelasnya atau konstantanya, konstanta dari konsumsi adalah sebesar 60 ditambah dengan 120 ditambah dengan 60. 120 ini dari investasi dan 60 ini dari pungutan pengeluaran pemerintah. Maka nilai yang diperoleh 240. Kita cek di sini 240. 240 ini pendapatan nasional sama dengan agregat permintaan agregat atau pengeluaran agregat sama dengan pendapatan nasional. Karena apa? Karena di titik ini, di titik 240 ini mereka bersinggungan. Untuk konsumsi sebesar 60 ditambah 0,75 sekian. Kemudian pendapatan nasional sendiri tadi nilainya ditemukan adalah 960. Pada perekonomian 3 sektor, mereka bersinggungan lagi dengan pendapatan nasional yang ditambahkan dengan ini garis konsumsi ya maksud saya. Garis konsumsi, lalu yang ini yang berikutnya ini garis tebal berikutnya adalah garis pendapatan nasional. Sedangkan ini garis 45% ini adalah garis keseimbangan pendapatan nasional, yaitu Y sama dengan AE.
pada titik 960 terjadi equilibrium atau keseimbangan antara pendapatan nasional tiga sektor dengan ada pungutan pajak tetap. Pajak tetap yang dikenakan tadi berapa? Yang dikenakan tadi 40. Kemudian kita lihat pada W atau withdrawal. Rumusnya withdrawal tadi adalah S plus T atau kalau kita cek di awal S plus T itu adalah apa tadi? S plus T. Nah, S plus T adalah bocoran atau withdrawal, sedangkan I plus G adalah suntikan atau apa ya, suntikan J. Di sini J, saya belum paham juga istilahnya. Tidak apa-apa, nanti bisa dipelajari sendiri. Dari di garis ini suntikan, ya. Oh, suntikan yang maksud saya ini. Suntikan itu S plus T itu sama. Dia dari minus 60. Minus 60 ini dari mana? Dari minusnya S ini tadi kan minus 100 ditambahkan dengan 60 ditambahkan dengan jumlah pajak 40. Maka minus 100 ditambah dengan 40 minus 60. Jadi garis W ini ditarik ke atas sebesar derajat kemiringannya sebesar nilai ini, nilai dari S-nya 0,25 Y dan 0,25 kemiringannya. Sedangkan ini titik awalnya W plus ST dan ini J-nya J ini merupakan bocoran, suntikan. Suntikan apa bocoran? Nanti kita lihat sendiri. I plus G-nya adalah nilainya sama. Bertemunya dua garis ini, bersinggungannya itu sama di titik equilibrium, berada di titik 960. Ya, jadi sama. Ketika kita mencari keseimbangan secara aljabar dari masing-masing ini, itu bertemunya nilainya sama di 960. Juga di 960. Dan pada titik 240 ketika menggunakan pengeluaran agregat itu bersinggungan, di sini juga garis W ini bersinggungan pada titik 0 dengan 240. Dan investasi plus government-nya sebesar 180. Nah, ingat tadi sebelumnya investasi plus government, pengeluaran pemasukan karena investasi dan pengeluaran pemerintah dijumlahkan sebesar 180. Singgungan di titik 960. Mungkin nanti ada yang belum jelas dengan penjelasan saya, bisa diberikan, kita ditambahkan penjelasan mengenai pajak tetap dan keseimbangan pendapatan nasional. Karena pada prinsipnya saya dan kalian juga sama-sama belajar. Seperti itu ya. Lalu ini tabelnya. Kondisi yang seimbang dalam perekonomian nasional adalah ketika agregat pengeluaran agregat sama nilainya dengan pendapatan nasional. Ketika lebih besar pengeluaran agregat, maka keadaan ekonomi tersebut berada dalam keadaan ekspansi, yaitu negara harus menambahkan pendapatan nasional supaya posisinya sampai pada seimbang. Bagaimana dengan jika pendapatan nasional ini lebih besar nilainya daripada pengeluaran agregat? Pengeluaran agregat harus diturunkan pendapatan nasional ini, atau bisa juga pengeluaran agregatnya itu dinaikkan nilainya
sehingga kondisinya tetap kembali kepada titik yang seimbang 960. Kita ingat tadi pajak yang dipungut adalah nilainya tetap, yaitu sebesar 40. Ya. Jadi muncullah tabel seperti ini. Pajak yang dipungut tetap. Dan keseimbangan diperoleh apabila pendapatan nasional suatu negara tersebut berada pada 960 triliun. Maka pengeluaran agregatnya juga nilainya sama 960. Kita lanjutkan ke penjelasan mengenai pengaruh pajak proporsional atau persentase ke atas konsumsi dan tabungan rumah tangga. Nah, dengan soal berikut, persentase pajak dan sifat hubungan di antara pendapatan nasional konsumsi dan tabungan pada tabel 5.2, maka konsumsi sama dengan C sama dengan 90 ditambah 0,6 dari pendapatan nasional, dan S sama dengan minus 90 ditambah dengan 0,2 G. Dan fungsi pajak yang ditetapkan adalah 0,4 G. Jadi 40% dari pendapatan nasional masuk dalam pajak. Investasi perusahaan adalah sebesar 150 triliun dengan pengeluaran pemerintah sebesar 240 triliun. Kita cek persamaannya. Y sama dengan C plus I plus G, maka Y-nya sama dengan 90 ditambah dengan 0,6 dari pendapatan nasional ditambah dengan 150 ditambah dengan 240. Y sama dengan 0,4 dari total ini. Jika 90 ditambahkan dengan 150 ditambah dengan 240, maka jumlahnya sebesar 480, yang merupakan pajak. ...90 ditambah dengan 150 ditambah dengan 240 dibagi dengan sedangkan Y-nya adalah sebesar 1.200 karena 0,4 dikalikan dengan 480. 0,4 dikalikan dengan 480. Oh, dibagi 0,4 dibagi dengan 480. 480. Nah, 480 dibagi dengan 0,4, maka pendapatan nasional adalah sebesar 1.200. Kita cek, keseimbangan pendapatan nasional juga dapat dicari dengan pendekatan suntikan bocoran, seperti yang kita bahas sebelumnya. IG sama dengan S plus T, I plus G sama dengan I S plus T. Pajak proporsional dan keseimbangan pendapatan nasional. Nah, kita cek dulu. Garis 45 derajat ini adalah garis persamaan antara pendapatan nasional dengan pengeluaran agregat. Sedangkan yang kita mulai dari 90 ini adalah garis konsumsi atau konsumsi linear, garis konsumsi lah. Kemudian ketika kita naik lagi, tambahkan tadi 480 dari Y adalah sekian. Garis dari C plus I plus G. Jika kita menggunakan pendapatan nasional, maka pendekatan pengeluaran agregat, maka tadi kita cek Y-nya bersinggungan pada titik 1.200. Ya. Sedangkan pengeluaran pemerintah adalah sebesar 240.
Lalu ketika kita menggunakan pendekatan suntikan dan bocoran, maka tadi kita lihat S-nya sama dengan minus 90 ditambah T-nya sekian. Jadi ini garis ST. Dan IG itu dari investasi, garis investasi ditambah dengan garis nilai investasi ditambah dengan nilai pengeluaran pemerintah, maka sebesar sekian 390. Dan titik ini bersinggungan pada garis ini, dua garis ini, garis S dan garis IG ini bersinggungan pada titik di 1200, sama halnya dengan pendekatan pengeluaran agregatnya. Pendapatan nasional sama dengan pengeluaran agregat sama dengan 1200. Jika kita cari dengan suntikan dan bocoran, pendekatan suntikan dan bocoran juga sama. Kedua garis ini bertemu atau bersinggungan pada titik 1200. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan pada pertemuan keempat kali ini. Mungkin ada yang belum jelas, bisa dilihat di ringkasan materi yang sudah saya berikan. Mohon maaf sebelumnya video yang saya kirim tidak ada suaranya karena kesalahan teknis. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa ada yang didiskusikan, silakan di forum diskusi. Sekian. Terima kasih.